Sejarah bumi Palestina. Palestina merupakan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah nabi dan rasul diketahui pernah mengunjungi atau bahkan menetap di sana. Sebut saja Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, serta Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW singgah terlebih dahulu di Masjid Al-Aqsa saat melaksanakan perjalanan panjang menuju langit tertinggi. Bila dilihat dari perspektif sejarah, ada begitu banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di bumi Al-Quds. Berikut ini paparan singkat tentang sejarah panjang yang melintasi negeri ini hingga masa awal abad ke-21. Tahun 3000 sebelum Masehi, setelah banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, umatnya menyebar ke berbagai wilayah. Bangsa Kan'an pertama kali mendiami bumi Palestina. Tahun 2000 sampai 1500, istri Nabi Ibrahim yaitu Hajar melahirkan anak pertama yang diberi nama Ismail. Lalu istri Nabi Ibrahim lainnya yaitu Sarah melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Putra yang pertama itu menurunkan bangsa Arab, sedangkan yang kemudian menurunkan Nabi Yakub alaihissalam, sosok yang bergelar Israel. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak, salah satunya ialah Yusuf alaihissalam yang kemudian menjadi bendaharawan negara Mesir. Ketika musim paceklik, Yakub alaihissalam dan 11 putranya meninggalkan Palestina dan bermigrasi ke Mesir. Tahun 1550 sampai 1200, politik di Mesir berubah. Bangsa Israel dianggap sebagai masalah bagi negara Mesir. Raja setempat yang bergelar Fir'aun menjadikan mereka sebagai budak. Tahun 1200 sampai 1100, Nabi Musa alaihissalam memimpin bangsa Israel meninggalkan Mesir, mengembara di Gunung Sinai menuju tanah yang dijanjikan. Janji itu tunai, asalkan mereka sendiri yang konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Bani Israel diperintah oleh Allah untuk memasuki tanah Palestina, mereka justru membangkang. Bahkan sampai hati mereka berkata sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Tahun 1000 sampai 922 sebelum Masehi, secara mengejutkan Bani Israel dapat mengalahkan Jalut dari Palestina. Tokoh mereka dalam hal ini ialah Nabi Daud alaihissalam. Daud lalu dijadikan Raja Israel pada puncak jayanya. Wilayah kerajaannya membentang dari tepian Sungai Nil hingga Sungai Eufrat di Irak. Pada masa Daud ini, Masjidil Aqsa kembali dibangun. Tahun 922 sampai 800 sebelum Masehi, Nabi Daud kemudian digantinya putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sepeninggal Sulaiman, Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut.
Akhirnya kerajaan itu terbelah menjadi dua, yakni bagian utara bernama Israel beribu kota di Samaria, adapun bagian selatan bernama Yehuda beribu kota di Yerusalem. Tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi, Bani Israel melenceng dari ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Kerajaan Israel hancur usai diserang kerajaan Assyria. Peristiwa ini diabadikan pula dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah serta Injil pada Kitab Raja-Raja pertama ayat 15 dan Kitab Raja-Raja kedua ayat 18. Tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dihancurkan lewat tangan Nebukadnezar II dari Babilonia. Dalam Injil Kitab Para Raja-Raja kedua ayat 23 nomor 27 dinyatakan mereka tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem. Mereka diusir dari kota itu dan lalu dipenjara di Babilonia. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra disebutkan Bani Israel 2 kali berbuat keonaran, dan setiap kali hal itu dilakukan mereka akan dikalahkan. Dalam buku Taurat dan buku The Testament of Moses disebutkan kekalahan pertama mereka alami saat berperang melawan Raja Asyiri Salmaneser II, Nebukadnezar II dari Babilonia. Adapun kekalahan kedua terjadi saat kedatangan Kaisar Romawi Titus dan Hadrian antara tahun 70 sampai 135 Masehi. Roma menghancurkan sinagog atau rumah ibadah orang-orang Yahudi. Tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi, Cyrus dari Persia meruntuhkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Tahun 330 sampai 322, Israel diduduki Alexander Agung dari Makedonia atau Yunani. Ia melakukan Helenisasi terhadap bangsa-bangsa taklukannya. Bahasa Yunani menjadi bahasa resmi Israel hingga Injil pun mereka tulis dalam bahasa Yunani yang sebelumnya berbahasa Ibrani. Tahun 300 sampai 190 sebelum Masehi, Yunani dikalahkan Romawi. Lalu Palestina pun dikuasai Imperium Romawi. Kita masuk di tahun 1 sampai 33 Masehi. Nabi Isa alaihissalam aktif berdakwah. Sejumlah tokoh Yahudi berkonspirasi dan memfitnah sang nabi sebagai penghasut yang membahayakan kuasa Romawi. Kita langsung masuk ke tahun 621 Masehi. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Tahun 638 Masehi, di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Seterusnya, seluruh penduduk Palestina, muslim maupun non-muslim, hidup aman di bawah pemerintahan Khalifah. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. Tahun 700 sampai 1000 Masehi,
Wilayah Islam meluas dari Asia Tengah, Afrika, hingga Spanyol. Di dalamnya, bangsa Yahudi mendapat peluang ekonomi dan intelektual yang sama. Tahun 1076 sampai 1200 Masehi, Yerusalem dikepung oleh tentara salib dari Eropa. Tahun 1099, tentara salib menguasai Yerusalem. Namun kemudian Palestina berhasil direbut oleh Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masehi. Pemerintahan beliau berlangsung hingga tahun 1260 Masehi. Tahun 1798 Masehi, pemimpin Prancis Napoleon Bonaparte mengatakan bangsa Yahudi bisa diperalat bagi tujuan-tujuan Prancis di Timur Tengah. Wilayah itu secara resmi masih di bawah Khalifah Islam. Tahun 1897 Masehi, Theodor Herzl menggelar Kongres Zionis Sedunia di Basel, Swiss. Peserta Kongres Satu Zionis mengeluarkan resolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Mereka meminta Sultan Hamid II dari Khalifah Turki Utsmani untuk memberikan izin bagi Israel mendiami Palestina. Sultan Hamid II menegaskan tak akan melepaskan bumi Palestina kendati nyawa menjadi taruhannya. Tahun 1916 Masehi, ketika pecah Perang Dunia Pertama, tentara sekutu atau Inggris menguasai Palestina. Yahudi Jerman berkomplot untuk merebut Palestina. Tahun 1917 Masehi, Menlu Inggris keturunan Yahudi Arthur James Balfour dalam deklarasi Balfour memberitahu pemimpin Zionis Inggris yaitu Lord Rothschild bahwa Inggris akan memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. 5 tahun kemudian, Liga Bangsa-Bangsa atau Cikal Bakal PBB memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina. Tahun 1947 Masehi, PBB merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi 2 negara, Arab dan Israel. Tahun 1956 Masehi, Israel dibantu Inggris dan Prancis menyerang Sinai untuk menguasai terusan Suez. Tahun 1964 Masehi, para pemimpin Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Palestine Liberation Organization. Dengan ini secara resmi nasib Palestina diserahkan ke pundak bangsa Arab Palestina sendiri dan tidak lagi menjadi masalah umat Islam. Masalah Palestina direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina. Tahun 1988 Masehi, tanggal 15 November 1988, berdiri pemerintahan negara Palestina di Algeria, ibu kota Aljazair, dengan bentuk negara republik parlementer. Ditetapkan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara dengan presiden pertamanya adalah Yasser Arafat. Tahun 1988 sampai 2023,
Konflik terus terjadi. Israel terus menggempur Palestina. Sebuah usul perdamaian saat ini adalah peta menuju perdamaian yang diajukan oleh 4 serangkai Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat pada 17 September 2002. Bahkan upaya perdamaian ini tak dihiraukan Israel. Itulah tadi penjelasan tentang sedikit rangkuman sejarah bumi Palestina. Mari kita doakan saudara-saudara muslim kita di sana agar Allah melindungi mereka semua dan meneguhkan keimanan mereka. Lights Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.